Pada modul ini kita akan bicara mengenai sensor penonton dan negara. Sensor sebagai sebuah politik sensor buat siapa? Peraturan sensor film mulai menjadi penting saat film sudah mulai diputar di bioskop sekitar tahun 1900. Banyak konten yang dianggap tidak layak ditonton penonton kaum pribumi. Juga konten-konten yang dikhawatirkan merugikan pemerintah kolonial Belanda. 6 tahun setelah masa beroperasinya perusahaan bioskop Belanda, dibentuklah peraturan sensor film. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan atau ordonansi pada tahun 1916 yang mengatur tentang film dan cara penyelenggaraan usaha bioskop melalui lembaga khusus, Komisi Pemeriksa Film atau KPF. Film Ordonansi nomor 276 menjelaskan sistem penyensoran dilakukan saat praproduksi melalui deskripsi film, tapi jika tidak perlu, film harus ditunjukkan kepada KPF terlebih dahulu. Perkembangan tunnel atau wayang orang membuat bioskop semakin berpengaruh bagi masyarakat Hindia Belanda. Peraturan dibuat tapi diterapkan secara sangat longgar, membuat banyak orang menganggap bioskop membawa pengaruh buruk bagi rakyat pribumi, sampai dianggap mengubah pandangan inlanders terhadap kulit putih yang berkuasa. Karena bioskop menyajikan bagian yang tidak baik dari masyarakat kulit putih, wibawa orang Eropa di timur jadi jatuh. Awalnya pribumi tidak tahu sisi buruknya, setelah ada bioskop mereka menjadi paham dan tahu. Film-film yang tayang di jaringan bioskop tentu saja film-film yang sudah lulus sensor. Lalu bagaimana dengan yang tidak didaftarkan sensor? Atau sebenarnya apa itu sensor film? Saat ini sensor film di Indonesia diatur oleh Lembaga Sensor Film atau LSF. Lembaga ini diatur dengan PP nomor 18 tahun 2014 mengenai Lembaga Sensor Film. Peraturan terbaru ada pada Permendikbud RI nomor 14 tahun 2019 tentang pedoman dan kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton, dan penarikan film dan iklan film dari peredaran di masyarakat. Dari zaman kolonial Belanda hingga sekarang, sensor film sudah ada lebih dari 100 tahun di Indonesia, dan ya, sensor film selalu digunakan untuk berbagai kepentingan. Pemerintah Hindia Belanda mewajibkan adanya sensor film untuk menjaga citra bangsa di mata pribumi. Seperti yang tadi sudah dibahas, mereka membuat komisi sensor bernama Ordonansi Bioskop. Komisi sensor saat itu khawatir film biksu yang berada dari Amerika yang isinya tentang pemberontakan bisa menginspirasi pribumi untuk ikut berontak. Begitu seterusnya sehingga akhirnya naiknya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada masa Orde Baru. Sensor film semakin menguat. Departemen Penerangan mengatur secara ketat arus informasi termasuk sensor film. Untuk apa? Tentu untuk meminimalisir adanya informasi yang mencoba mengganggu kepentingan penguasa pada saat itu. Ketatnya sensor dan banyaknya keterbatasan membuat kritik untuk pemerintah harus dibuat sehalus mungkin sejak era 1970-an. Tiro Warkop atau Benyamin S. juga Arifin Sinur, Nya Abbas Yakub, Syuman Jaya menyisipkan pesan atau membuat satir soal korupsi, kesetaraan gender, ketimpangan sosial, dan lain-lain. Semuanya digunting sensor dari penerangan. Ada yang dipotong, skrip diubah, kru diganti, sampai pengalihan isu yang sering terjadi pada masa itu. Sehingga tidak heran, pada awal 90-an daya kreasi dan perlawanan nyaris kosong melalui film Indonesia. Kalau sekarang sensor ada sebagai pelindung masyarakat dari pengaruh negatif film, dari adanya dorongan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lainnya. Pihak pemerintah merasa budaya dan pengaruh film luar bisa mendestruksi nilai-nilai dan norma yang belum tentu berpengaruh positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dari tahun ke tahun, sensor menjadi polemik antara lembaga dan pembuat film di Indonesia. Banyak yang merasa sensor tidak diperlukan sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Dulu di tahun 2000 misalnya, film Pocong karya Rudi Sudjarwo dilarang tayang di LSF karena dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan umum. Misalnya ada adegan pemerkosaan, menonjolkan kekerasan, dan menyajikan adegan kekejaman serta kejahatan lebih dari 50%, sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh kejahatan. Dianggap dapat berpotensi membangkitkan dendam dan luka lama akibat peristiwa berdarah Mei 1998.
Di tahun 2007, masyarakat film Indonesia menggugat ke MK untuk dilakukan judicial review dan meminta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman dihapuskan karena bertentangan dengan hak konstitusional warga. Penggugatnya antara lain adalah Santi Harmaini yang menggugat pemotongan film berbagai suami karena menghilangkan informasi. Riri Risa yang menggugat pemotongan film G yang mengganggu keutuhan karakter dalam pengguna film. Serta pemotongan film 3 hari untuk selamanya yang menghilangkan keutuhan karakter anak muda Indonesia. Nia Dinata menggugat pemotongan film Long Road to Heaven yang dianggap menghilangkan makna dan secara tidak langsung menutupi informasi sejarah dari masyarakat secara tidak langsung. Kemudian Royce Amirdiani sebagai penyelenggara GFest terhadap pelanggaran 4 film Timor Lorosai, Tales of Crocodiles, Pasabe, dan The Black Road yang dianggap menghalangi kebenaran sejarah tentang bangsa untuk diketahui oleh seluruh warga. Hasilnya berakhir dengan penolakan dengan catatan harus dibuat undang-undang baru yang mengatur sensor karena Undang-Undang Perfilman tahun 92 sudah tidak sesuai dengan semangat zaman. Berikut keputusan MK. Setelah ditetapkan Undang-Undang Perfilman baru di tahun 2009, kontroversi sensor tidak berhenti juga. Beberapa kriteria sensor yang wajib ditaati menurut pasal nomor 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 ialah film tidak boleh mendorong aksi kekerasan, pornografi, porno provokasi, sara, dan pelecehan agama. Seluruh poin tersebut harus dihilangkan dari adegan visual, dialog, maupun monolog sepanjang film berlangsung. Hal itu diungkapkan oleh Lisa Bonar Rahman yang menyatakan bahwa asumsi kalau pembuatan film adalah kegiatan berbahaya dan potensi kriminal. Padahal seharusnya pembuatan karya seni adalah kegiatan yang baik. Tapi memang harus diakui ada kemajuan sejak Undang-Undang Nomor 2009 disahkan. Karena LSF tidak lagi langsung memotong, tapi mengembalikan ke pembuat film dengan catatan mana yang harus direvisi, setidaknya ada etikat baik untuk berdiskusi. Para filmmaker memang mengapresiasi adanya keterbukaan serta diskusi, tapi mereka mempertanyakan standarisasi dan alasan penyusuran serta klasifikasi usia. Karena ukuran penyusuran masih dianggap tidak jelas batasannya, dan ini membatasi sutradara dalam menyampaikan ide dalam film mereka. Banyak pihak yang mendesak untuk dilakukan pergeseran fungsi LSF yang bukan lagi menjadi lembaga sensor namun menjadi badan klasifikasi dan pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia sendiri ada penggolongan usia penonton, yakni semua umur 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan 21 tahun ke atas. Kriteria penyensoran film berdasarkan usia dan selengkapnya bisa dibaca di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang lembaga sensor film. Film-film yang tidak dibatasi oleh sensor, aksi kekerasan, berdasarkan agama dan bangsa sehingga memicu perlawanan terhadap hukum ialah upaya untuk menyuarakan realitas, menuangkan protes, dan menjadikan cermin sosial untuk membangunkan kesadaran kolektif. Sensor pada akhirnya sangat rentan untuk ditekan dan dipengaruhi oleh suara mayoritas dan minim memberikan informasi mengenai kaum marginal. Pada peraturan terbaru mengenai sensor, itu ada tambahan pasal, yaitu berupa konsep sensor mandiri dalam mekanisme sensor film di Indonesia. Masyarakat bisa mempermasalahkan film yang lolos sensor atau film yang siap beredar tapi tidak lolos LSF. Walaupun sebenarnya pertanyaannya, bagaimana kita mengakses film yang tidak lolos lembaga sensor film? Nah, ini menjadi menarik karena ambiguitas peraturan sensor itu juga pada akhirnya mengundang kontroversi. Misalnya saja, film-film yang sudah lulus sensor itu banyak yang dianggap oleh masyarakat mengganggu dengan alasan, terutama di sini adalah alasan keagamaan. Sehingga banyak film-film yang sudah lulus sensor itu ditekan oleh masyarakat yang menyatakan film tersebut mengganggu norma-norma agama dan atas nama religiositas. Ormas yang dominan itu menjadi lembaga penekan baru yang melebihi kekuasaan lembaga sensor film. Dalam hal ini, lembaga sensor film dianggap terlalu permisif, sehingga menyerahkan kontroversi itu kepada pembuat film sebetulnya. Perlu memang dilakukan semacam pembelajaran kepada masyarakat bahwa lembaga sensor film menjadi lembaga yang berwenang menentukan
mengklasifikasi kelayakan tonton film tersebut di masyarakat, sehingga jika memang sebuah film sudah lolos sensor, seharusnya tidak lagi menjadi pertentangan di masyarakat. Kedepan memang perlu dipikirkan bagaimana lembaga sensor itu beralih fungsi secara fungsional menjadi lembaga klasifikasi penonton. Sehingga baik lembaga sensor sebagai perwakilan resmi pemerintah dan pembuat film tidak lagi menjadi silang sengketa pada persoalan bagaimana film itu dipertontonkan untuk masyarakat lebih luas.